Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wahdah, NPM 21125601, Prodi PAI jurusan Tarbiyah Lokal F semester 1 di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Surya tenggelam di ufuk barat, dengan bulan tak pernah bertemu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka dia harus menuntut ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Dalam bahasa Indonesia ada 4 keterampilan dalam berbahasa. 1. Keterampilan berbicara. 2. Keterampilan menyimak. 3. Keterampilan membaca. Dan keempat, keterampilan menulis. Baik, pada sesi pertama ini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang terampil membaca. Apa sih itu terampil membaca? Terampil membaca adalah sesuatu yang berbeda dari bisa membaca. Bisa dan terampil itu ada perbedaannya. Apa sih Kak perbedaan dari bisa dan terampil? Bisa itu artinya mudah saja dilakukan, sedangkan terampil belum tentu. Nah, kebanyakan warga Indonesia bisa membaca, namun belum tentu terampil dalam membaca. Mengapa demikian? Karena terampil ini adalah suatu keahlian khusus pada teknik-teknik yang harus dilakukan agar bisa terampil dalam membaca. Contohnya membaca puisi dan membaca berita tentu saja berbeda, karena teknik-teknik yang digunakan pun juga berbeda. Nah, dalam keterampilan membaca banyak keterampilan membaca lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca dalam kegiatan membaca kritis. Membaca kritis adalah suatu kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami suatu bacaan atau buku secara detail, dapat menganalisis dan juga dapat mengkritisi sebuah bacaan atau buku. Perbedaan dari membaca kritis dan membaca biasa. Kalau membaca biasa itu bertujuan untuk menyimpulkan atau merangkum sebuah buku atau bacaan. Jadi membaca kritis itu bukan sekedar membaca saja, namun membutuhkan keahlian khusus dalam membaca. Untuk mengetahui teknik apa saja yang digunakan untuk membaca secara kritis ini, saya akan menjelaskan tentang teknik membaca yang disingkat menjadi SQ3R. Apa itu SQ3R? S untuk survey, Q untuk question, R pertama untuk read, R kedua untuk riset, dan R yang terakhir untuk review. Langkah pertama yaitu survei. Apa yang dilakukan dalam langkah survei ini? Contohnya, kita diberikan satu buah buku yang dimana buku ini harus kita baca secara kritis. Maka langkah yang kita lakukan adalah survei tadi. Survei digunakan untuk mengetahui isi atau gambaran dari buku, gambaran secara umum dari buku yang akan kita baca atau bacaan yang akan kita baca. Dalam survei ada juga beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu 1. Membaca judul. Judul ini biasanya terletak di awal buku atau di permulaan bacaan. 2. Membaca pendahuluan yang biasanya pendahuluan ini berisikan pendapat si penulis tentang buku yang ia tulis. 3. Membaca heading yang bercetak tebal. 4. Baca juga judul tiap peta. 5. Baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di akhir bab atau di akhir buku. Setelah melakukan langkah pertama tadi yaitu survei, maka kita beralih ke langkah kedua yaitu question. Apa itu question? Question yaitu saat kita membaca, maka buatlah pertanyaan-pertanyaan ketika kita menemukan heading yang bercetak tebal tadi.
Nah, dari heading-heading itulah kita bisa mengolah pertanyaan. Contohnya seperti apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan question, maka kita akan beralih ke langkah berikutnya, yaitu read. Yang dimana read ini atau membaca ini langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat pada bagian question tadi. Ini bukan sekadar membaca biasa, namun juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya yaitu riset. Nah, pada langkah ini setelah kita melakukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan cara membaca tadi, maka kita stop terlebih dahulu. Stop di sini berarti si pembaca mengecek atau mengulang lagi apakah pertanyaan yang dia ajukan tadi sudah dijawab semuanya. Apabila sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan semuanya, maka si pembaca mengetes daya ingatnya. Setelah langkah riset tadi, maka kita memasuki langkah terakhir, yaitu review. Review artinya menjelaskan apa saja yang kita dapat atau kita petik dari isi buku yang telah kita baca tadi. Lalu lakukanlah analisis kritis dari buku yang telah kita baca tadi. Nah, setelah materi pertama tadi selesai, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu terampil dalam berbicara. Seperti halnya materi pertama tadi, yaitu terampil membaca, terampil berbicara juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, di mana terampil ini pasti berbeda dengan bisa, yang mana masyarakat Indonesia kebanyakan bisa berbicara, namun belum tentu terampil dalam berbicara. Nah, kita sebagai mahasiswa atau anak muda generasi Indonesia tidak boleh asal-asalan dalam berbicara. Kita dituntut harus berbicara yang berkualitas. Bagaimana caranya untuk berbicara berkualitas? Nah, di sini saya akan memberitahukan hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk berbicara berkualitas. Untuk berbicara yang berkualitas ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Kualitas diri, 2. Kualitas materi, dan yang ketiga kualitas cara penyampaian. Nah, dari 3 hal ini akan kita bahas satu per satu, yaitu yang pertama kualitas diri, dimana kualitas diri ini ada beberapa langkah lagi yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Menciptakan daya tarik diri kita dari diri kita yang paling menarik, atau bisa disebut dengan inner beauty. Nah, di sini kita dituntut untuk menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri kita, karena kalau orang yang daya tariknya kuat akan sangat berbeda dari orang yang daya tariknya tidak kuat. Yang kedua yaitu fokus pada pendengar. Jadi di sini kita bukan hanya bicara saja, namun mengetahui bagaimana nih caranya agar pendengar kita itu tidak bosan. Dimana pendengar ini memiliki beberapa tipe yang berbeda-beda. Contohnya tipe visual. Nah, di sini pendengar yang memiliki tipe visual ini biasanya memperhatikan atau melihat dari penampilan kita, entah itu dari baju, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua biasanya ada tipe logika, di mana tipe logika ini dia memperhatikan materi-materi yang kita sampaikan. Ada lagi tipe orang yang menggunakan perasaannya untuk mendengarkan materi yang kita sampaikan. Nah, di sini biasanya orang itu adalah tipikal orang yang emosional. Setelah itu, ada juga tipe orang yang imajinatif dalam mendengarkan materi yang kita sampaikan. Setelah kita membahas kualitas diri tadi, maka selanjutnya kita akan memasuki langkah yang kedua, yaitu kualitas materi. Nah, di mana kualitas materi ini ada 3 langkah juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, untuk persiapan ini biasanya dilakukan sebelum kita menyampaikan materi.
contohnya dengan cara membaca atau mengulang-ulangi materi yang akan kita sampaikan nanti, atau dengan cara mentes diri kita di depan cermin atau seperti saya ini di depan layar kamera untuk mentes bagaimana cara kita nanti untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Kalau kita sudah melakukan untuk persiapan tadi, contohnya membaca atau mengulang-ulangi atau berlatih di depan cermin tadi, itu artinya kita sudah memiliki modal untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan, daripada orang yang tidak mengulang-ulangi atau tidak mempersiapkan materinya. Itu bukannya tidak akan mudah ya, tapi menurut saya itu akan mempersulit nantinya untuk dia menyampaikan materi. Langkah yang kedua dari kualitas materi ini yaitu berpikir positif. Nah, jadi kita tidak diajarkan untuk berpikir negatif, karena biasanya kalau kita berpikir negatif, pikiran itu akan selalu terbayang-bayang di pikiran kita. Nah, kalau seperti itu biasanya akan terjadi. Nah, jadi di sini kita diajarkan untuk berpikir positif. Kalau kita sedang berpikir negatif, ubahlah pikiran itu menjadi positif dengan cara memberi semangat kepada diri sendiri, atau kita yakin bahwa diri kita bisa melakukan itu. Jadi tingkatkanlah kepercayaan diri kita bahwa kita hebat. Jadi tingkatkanlah kepercayaan diri kita. Untuk hasilnya terserah di akhir nanti. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita. Yang ketiga yaitu performance. Nah, di sini ciptakanlah penampilan terbaik Anda. Bicaralah dengan penuh semangat. Nah, semangat di sini bukan dengan cara hiperaktif atau lari-larian ke sana ke sini, bukan ya. Tetapi kita meyakinkan pendengar bahwa kita menyampaikan materi yang akan kita sampaikan ini dengan penuh semangat. Dan jangan lupa juga untuk memberi senyuman kepada pendengar yang sedang mendengarkan materi kita. Dan jadilah pribadi yang unik. Mengapa demikian? Karena biasanya orang yang unik akan tidak mudah untuk dilupakan. Nah, ini adalah kuncinya. Jadilah pribadi yang unik. Nah, memasuki materi yang terakhir yaitu kualitas cara penyampaian. Nah, di sini kita bukan hanya berbicara saja atau mulut saja yang bergerak, namun dianjurkan anggota badan yang lainnya ikut bergerak, seperti tangan, untuk lebih leluasa menjelaskan materi yang kita sampaikan kepada pendengar yang sedang mendengarkan, atau dengan cara melakukan kontak mata kepada para pendengar, agar materi yang kita sampaikan itu tidak terlalu kaku. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari dua materi yang telah kita sampaikan tadi yaitu adalah keterampilan dalam membaca dan keterampilan dalam berbicara. Keterampilan itu yang sudah seperti yang dijelaskan tadi, keterampilan itu adalah suatu keahlian khusus yang memiliki teknik atau yang harus kita gali, karena semua orang bisa berbicara ataupun bisa membaca, namun belum tentu terampil. Karena saya awali tadi dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Wahdah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.